Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparian. Di kesempatan video kali ini kami lembur malam-malam ya guys ya. Sini ada garapan motor Vario 125 ya guys ya. Ya ini ownernya ini yang punya motor. Oke guys, ini ownernya ini minta tolong ya untuk motornya mogok, nggak bisa hidup karena besok mau dibawa sekolah ya guys ya. Jadi lanjut saja ya, kita garap malam ini juga. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Oke, ini sudah kita coba kunci kontak ke posisi on, dan di bagian milnya berkedip, satu kedipan panjang dan dua kali kedipan pendek menandakan dibaca 12 ya guys ya. Kalau 12 di motor Honda menandakan ada masalah di bagian injektornya ya guys ya. Tapi sebelumnya kita cek lagi yang lainnya ya guys ya. Ini kita cek untuk full pumpnya, ndak dengung sama sekali. Nah ini untuk full pumpnya ndak ada suara atau tanda-tanda kehidupan ya. Nah ini kita kunci kontak on, tapi untuk full pumpnya ndak bisa dengung ya. Oke, sebelumnya lanjut kita cek dulu di bagian pengapiannya ya guys ya, ada atau tidak ya. Untuk pengapian koilnya kita lepaskan dulu untuk kepala businya, kemudian kita lepaskan untuk kepala businya, kemudian ujung kabel businya ini kita tempelin ke bodi atau ke masa ya. Kita kunci kontak on, kemudian kita starter ya. Oke, untuk pengapiannya juga tidak ada ya guys ya. Pertama untuk full pumpnya ndak bisa dengung. Untuk milnya berkedip 12 injektor. Kemudian untuk pengapian koilnya juga tidak memercikan bunga api ya guys ya. Apakah penyebabnya ya guys ya? Jadi biar ndak pusing-pusing ya guys ya, kita coba colokin untuk injektor yang masih normal ya, dengan kode 4 KZR ya. Jangan asal colok saja ya guys ya. Oke, ini untuk injektor untuk sekedar ngetes saja ya guys ya. Ini masih normal ya untuk injektornya, memang khusus untuk ngetes injektor. Kemudian kita kunci kontak on dan langsung nyembur ya untuk full pumpnya ini. Belum kita colokin untuk apa namanya ini, selang full pumpnya ya, jadi keluar bensinnya. Nah ini full pumpnya sudah dengung ya guys ya. Coba didengarin dulu guys. Oke, untuk full pumpnya sudah bisa dengung ya. Padahal ini cuman kita colokin untuk injektor sekedar ngetes saja ya guys ya. Nah, masih posisi tercolok ya untuk injektor yang kita mau tes. Nah ini untuk full pumpnya sudah bisa dengung, dan otomatis untuk semprotan atau semburan bahan bakarnya sudah bisa nyembur ya guys ya. Kalau sudah dengung untuk full pumpnya berarti fix memang betul ya, di bagian injektornya ini mengalami error ya. Kemudian kita cek untuk strum coilnya. Oke, untuk koilnya juga sudah bisa mengeluarkan bunga api ya guys ya. Jadi kalau injektornya yang bermasalah, memang untuk full pumpnya juga ndak bisa dengung. Yang kedua untuk strum coilnya juga ndak bisa mengeluarkan percikan bunga api ya guys ya. Jadi lanjut ya, kita ganti saja ya untuk injektor racing ini ya guys ya. Ini sudah diganti racing ya untuk anaknya ini atau ownernya yang punya motor. Maklum anak sekolahan ini guys ya. Nah ini tidak tahu merek apa ini ya, warnanya oranye.
kita tes dulu punya kita ya guys ya. Kita pasangin punya kita dulu untuk injektornya ini. Nah, kita lepaskan dulu ya guys ya untuk injektor bawaan motornya ini. Oke, saya bikin videonya ini khusus untuk mekanik pemula ya. Kalau yang sudah profesional ya di skip saja ya videonya guys, karena tentunya akan lebih paham dari saya ya guys ya. Oke, setelah kita colokin untuk full pumpnya, untuk injektornya, kemudian jangan lupa pasang o-ringnya ya guys ya. Kemudian kita coba hidupin nanti ya untuk motornya. Oke, ini kita pasangkan dulu untuk bautnya ya, 2 biji. Kemudian kita kencangkan ya guys ya, menggunakan kunci T10. Maklum guys, di pinggir jalan ya, jadi banyak motor yang lalu lalang. Jika kalian terganggu ya untuk suaranya, mohon dimaklumi saja ya guys ya. Ya, kita bikin konten ini di pinggir jalan ini guys. Oke, dan jangan lupa rokok dulu ya guys ya, biar ndak bosan. Oke, ini kita pasang dulu untuk cok businya ya guys ya, biar nanti enak. Nanti takutnya kita starter nanti ada sisa-sisa bensin nyambar ya takutnya. Biar aman ya, kita pasangkan dulu ya ke tempatnya untuk cok busi atau kepala businya ini guys. Oke, ini coba kita kunci kontak ke posisi on, dan untuk milnya ini sudah tidak berkedip-kedip lagi ya guys ya. Oke, ini untuk motornya ini sudah bisa hidup, tapi masih ada berbet-berbetnya ya guys ya. Jadi ditarikan awalnya ini masih ada delaynya ya guys ya. Oke, langkah selanjutnya ya kita reset dulu guys ya, untuk menghapus history ya atau sejarah kerusakannya. Jadi kita reset secara manual ya. Untuk Vario 125 ini untuk songket DLC nya berada di bagian depan ya, atau tameng depan ini guys. Kita buka untuk tameng depan, kemudian kita ambil kabel ya. Kalau ndak punya scanner ya pakai kabel saja guys, sudah bisa reset secara manual. Untuk Vario Beat ya bisa ya guys ya. Kalau ndak punya scanner ya kita reset saja secara manual ya, menggunakan kabel, modal kabel guys. Oke, kita buka dulu ya untuk penutup songket DLC-nya ini. Nah, di situ ada centilannya ya, patokannya centilannya ya guys ya. Kalau kita reset menggunakan kabel atau reset secara manual, kita lepaskan dulu centilannya ini. Nah, setelah kelepas, kemudian kita jumper kabel yang sebelah kiri dari centilannya ya guys ya. Nah, di sini ada tonjokan ya atau pengunci penutup songket DLC-nya ini. Kita taruh di atas, kemudian yang kita reset atau kita jumper kabelnya yang sebelah kiri ya guys ya. Jangan yang sebelah kanan. Intinya patokannya dari centilan songket DLC-nya. Oke, setelah kita kunci kontak on. Nah, ini kan masih kedip ya, 12, satu kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Oke, ini kita kunci kontak on.
hitung 3 detik, cabut jemperannya ya. Hitung 3 detik lagi, kita jumper lagi ya untuk jumperan songket DLC nya. Dan jika indikator ininya di bagian speedometernya melotot terus, ini tandanya resetnya belum berhasil ya guys ya. Nah, ini masih kedip 12 kali kedipan ya. Coba kita ulang lagi guys. Kita kasih jumperannya yang bagus ya. Kita pelintir-pelintir kabelnya. Jadi kalau resetnya gagal ya bisa kita ulangi lagi ya. Mungkin tadi belum nancap sempurna ya untuk jumperannya ini. Jadi kita coba sekali lagi guys. Oke, setelah ke jumper kita kunci kontak on, hitung 3 detik, 1 2 3, cabut jumperannya, hitung 3 detik lagi, pasangkan lagi jumperannya. Nah, ini sudah terkoneksi dengan bagus ya. Nah, tandanya resetnya berhasil. Ini kedip-kedip ya. Ini tidak bakalan berhenti ya untuk kedip-kedipannya. Setelah berhasil untuk reset ECU-nya, lanjut kita reset TPS-nya ya guys ya. Caranya kita cabut untuk sensor suhu ya. Nah, ini kita buka dulu ya. Untuk songket sensor suhunya berada di sebelah kanan ya, atau di sampingnya ti radiator, persis di bawah ti radiator untuk Vario 125 ini guys. Dan untuk posisi jumperan songket DLC-nya masih nancap ya guys ya, jangan dicabut, masih nancap. Ini kita lepaskan dulu untuk sensor atau kabel sensor suhu ya. Songket sensor suhunya guys, kita cabut dulu. Ini emang agak susah ya guys ya, karena posisinya sempit. Kita congkel menggunakan obeng minus ya guys ya. Kemudian sediakan kabel lagi ya, 1 buah kabel, posisi ujungnya sudah terkupas ya. Nah, ini cuman 2 kabel saja ya, tinggal di jumper. Setelah di jumper, baru kita kunci kontak ke posisi on, hitung 3 detik, cabut jumperannya, hitung 5 detik, matikan kunci kontak. Oke, ini sudah resetnya berhasil ya guys ya. Kemudian kita tancapkan lagi ya untuk songket sensor suhu. Kemudian langkah selanjutnya, posisi songket DLC nya ini masih terjumper ya. Nah, ini jangan dibuka dulu ya. Untuk songket DLC nya ini masih kita jumper. Kita reset mode 1 ya guys ya. Nah, kita tarik atau kita putar pol ya untuk bukaan gasnya ini. Tunggu sampai kedip 1. Nah, kita lepaskan. Nah, ini akan berkedip 1 gitu guys ya. Nah, ini tandanya mode 1 ya guys ya. Kalau mau ditaruh di mode 2, kita tarik ya 2 kali untuk bukaan gasnya. Kemudian kita kunci kontak on, tunggu sampai berhenti untuk milnya, baru kita lepaskan ya untuk bukaan gasnya. Oke, ini kita taruh di mode 1 ya. Coba kita gas-gas dulu guys. Oke guys, alhamdulillah ya, untuk motornya sudah normal ya. Kita gas udah responsif ya, untuk gasnya ndak delay.
Tapi sebelum kita reset, motornya delay ya guys ya, karena di bagian ECM atau ECU-nya ini masih menyimpan kode kerusakan atau sejarah kerusakan ya guys ya. Jadi kita hapus menggunakan atau kita reset tuh secara manual ya, untuk menghapus sejarah kerusakan yang berada atau yang disimpan di bagian ECM atau ECU-nya ya guys ya. Oke, sebelum kita coba test drive untuk motornya, tes jalan ya guys ya, kita pasangkan dulu ya. Ini untuk penutup full pumpnya, karena ini untuk full pumpnya sudah dibongkar sendiri ya sama ownernya atau anaknya ini yang punya motor ya. Jadi kita pasangkan dulu untuk pengunci atau penahan untuk full pumpnya, baru kita tes jalan ya guys ya. Mudah-mudahan aman dan bisa dipakai sekolah lagi ya besok pagi. Oke guys, kita tes drive dulu ya untuk motornya ini. Kalau memang aman berarti lanjut, nanti kita tinggal ganti untuk injektor yang baru ya guys ya. Kita ambilin di toko, kita ganti untuk injektornya menggunakan injektor yang baru dengan kode pad KZR. Oke guys, berhubung ini untuk motornya sudah normal ya guys ya, tinggal kita pasangkan untuk injektor yang baru. Dan saya akhiri saja ya videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan salam otomotif.